Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan desimal. Kita akan mengkonversikan atau merubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa ataupun sebaliknya, pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an, angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan per 10. Nah, untuk atasnya gimana, Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya, 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah 1/10-an, 4 itu 1/100-an, dan 5 itu 1/1000-an. Karena angka yang paling belakang adalah 1/1000-an, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya, 3745. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat,
Kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau tiga angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Oke, pertama 3/10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next 217/100. Nah, ini kan per 100, berarti jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya. 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3/5 atau 1/3. Nah, itu gimana caranya kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Pada kesempatan kali ini kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4. Sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0,
Nah sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7 ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8 hasilnya nanti 32 kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih, maka kita kasih 0 lagi, jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi, jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang, 0,6666666 dan seterusnya. Nah jadi kita cukupkan 2 angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan 0,666, kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah itu tadi cara mengubah bacaan biasa ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun atau pembagian Prokabit.